Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 9 Oktober. Kecelakaan mobil fatal terjadi di kota Taichung dini hari tadi. Sebuah mobil kehilangan kendali dan menabrak sebuah rumah warga tanpa diketahui penyebabnya. Menewaskan satu dari dua penghuni yang sedang tidur di dalamnya dan melukai satu lainnya. Sementara pengemudinya sendiri tak sadarkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Dini hari tanggal 9, sebuah mobil biru menabrak sebuah rumah warga di distrik barat kota Taichung tanpa diketahui penyebabnya. Seorang ibu dan anak sedang tidur di ranjang susun di lantai 1. Ibu berusia 87 tahun yang berada di ranjang bawah adalah korban yang tertabrak langsung dan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Putranya yang berusia 61 tahun yang berada di ranjang atas mengalami luka ringan. Pria pengemudi yang menyebabkan kecelakaan masih belum sadarkan diri. Selain dugaan pembunuhan, polisi akan menyelidiki apakah ada kondisi mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan. Untuk mendapatkan informasi terkini tentang kondisi danau penghalang di Sungai Mathayan, Ditjen Kehutanan dan Konservasi Alam membentuk Satgas untuk melintasi pegunungan menuju lokasi lahan terlantar akibat longsor dan menyelesaikan pengambilan foto luapan air. Sementara itu, operasi pencarian terus berlanjut. Kemarin petugas menemukan satu jenazah lagi di dalam mobil yang tertimbun lumpur. Ekskavasi misi penyelamatan pasca bencana terus berlanjut. Petugas damkar menemukan sebuah mobil yang tertimbun lumpur di Fochu Street. Mereka memecahkan kaca dan menemukan jenazah di dalamnya. Diketahui bahwa jenazah wanita adalah pemilik pabrik pasir yang dinyatakan hilang, menjadikannya korban tewas ke-19 dalam bencana banjir di Hualien. Petugas Ditjen Kehutanan dan Konservasi Alam baru saja menuruni jurang dan tiba di area longsor. Berhubung lereng masih beresiko longsor sewaktu-waktu, ada petugas mengilustrasikannya sebagai misi mempertaruhkan nyawa. Area di sekitar danau penghalang yang tertutup lumpur mempersulit petugas untuk berpijak, apalagi menggantungkan tali. Mereka cuma bisa mengandalkan bebatuan besar dan ranting pohon untuk menopang diri. Petugas turun perlahan-lahan dari ketinggian 20 lantai. Debu yang berhamburan di sekitarnya membuat situasi kian mencekam laksana hari kiamat. Sungai Mathayan tampak kebiruan, berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Petugas menavigasi longsoran dan bebatuan langkah demi langkah bak meniti di atas permukaan bulan. Lewat operasi ini, tim berhasil mempelajari kondisi terdini jalur hutan menuju area longsor dan transformasi danau penghalang yang bisa dijadikan pedoman penting dalam mengambil kebijakan pencegahan bencana berikutnya. Kapan distribusi uang tunai $10.000 Taiwan akan dicairkan kembali meraih perhatian luas. Kementerian Keuangan kemarin mengisyaratkan andai kata RUU disahkan pada tanggal 17 Oktober, anggaran akan dapat disalurkan paling cepat 17 November. Di sisi lain, pemerintah daerah telah mendapat desakan untuk secara terpisah mendongkrak bonus uang tunai. Kota Hsinchu menjadi pelopor dalam mengumumkan distribusi uang konsumen $5.000 per warga tahun depan. Komite Keuangan UN Legislatif akan meninjau rancangan anggaran khusus terkait distribusi uang tunai $10.000. Warga pun penasaran kapan uang ini akan dicairkan. 如果10月17号真的我们院会都没有任何其他的问题，那么预计是11月17号以内就会发放吗？是的，一定会。 Sejumlah anggota Dewan juga menyerukan agar Pemda ikut menambah bonus uang tunai. Minggu lalu, anggota Dewan Kabupaten Hsinchu mengusulkan agar Pemkab membagikan $34.000, namun ditolak Bupati dengan alasan sumber finansial Pemkab tidak memungkinkan hal ini. Namun Kota Hsinchu menjadi pelopor pertama dengan mengalokasikan anggaran di atas $2,25 miliar untuk dibagikan $5.000 per orang tahun depan. Dengan syarat harus terdaftar berdomisili di Kota Hsinchu sebelum 30 September tahun ini, yang jumlahnya diperkirakan melampaui 450.000 orang. Sementara kubu DPP juga mengusulkan agar Pemkot Taipei ikut membagikan uang $21.000. 蒋万安要具体的承诺，不要左手叫别人一定要做，而右手不愿意去同样的方式去给予你台北市的市民。 Walau mendukung proposal distribusi uang tunai sehubungan dengan ekspektasi warga, mengingat masih ada prioritas lainnya terkait infrastruktur perkotaan, kubu biru menyatakan besaran uang yang dibagikan masih fleksibel.
Harga emas internasional mencatat rekor tertinggi baru. Harga emas berjangka New York menembus $4.000 Amerika per ons pada hari Selasa. Sementara harga emas spot sempat melampaui $4.050 kemarin. Para pakar memperkirakan harga emas dapat mencapai $5.000 dalam 6 bulan. Harga emas terus meningkat akibat faktor-faktor seperti melemahnya dolar Amerika dan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed berikutnya. Harga emas berjangka AS untuk Desember mencapai $4.014,6 dalam perdagangan intraday tanggal 7 dan menembus angka 4.000 untuk pertama kalinya. Sejak awal tahun, harga emas telah naik lebih dari 50%. JP Morgan Chase memprediksi harga akan menyentuh level $5.000 dalam 2 kuartal. Dan Goldman Sachs telah menaikkan proyeksinya untuk akhir tahun 2026 menjadi $4.900. Namun para analis memperingatkan kemungkinan koreksi jangka pendek. Investor harus mewaspadai risikonya. Kecerdasan buatan AI kini mengancam dunia hiburan. Aktris virtual Tilly Norwood mengadakan penampilan debutnya di Festival Film Zurich baru-baru ini, menggemparkan industri perfilman dengan wujud realistisnya. Asosiasi Screen Actors Guild mengkritik rumah produksi menggunakan karya nyata untuk melatih AI tanpa persetujuan atau kompensasi dan menganggapnya telah melanggar hukum dan etika. Walau cuma hasil rekayasa virtual, karakter Tilly Norwood telah memikat penonton. Ia memulai penampilan perdananya lewat klip berdurasi 2 menit sejak Juli lalu. Hebatnya lagi, semua klip ini dirancang dengan teknologi AI, mulai dari naskah hingga konten visual. Ke-16 aktor virtual dalam klip memukau industri perfilman dan televisi dengan ekspresi alami mereka. Particle 6 selaku perusahaan yang menciptakan Tilly didirikan oleh seorang aktor produser Belanda. Hadir di acara Festival Film Zurich, ia menyatakan ada beberapa agensi yang tertarik untuk bekerja sama dengan Tilly. Kontrak pertama oleh aktris virtual mungkin akan segera terrealisasi. Sosok Tilly memicu kontroversi. Tanggal 7, Asosiasi Perfilman Amerika mengecam rumah produksi karena menggunakan karya aktor profesional untuk melatih AI tanpa izin dan remunerasi, yang dinilai mengancam mata pencarian mereka. Namun pihak kreator membantah kritik tersebut, menekankan bahwa banyak orang cenderung memiliki konotasi negatif terhadap isu AI. Walau eksistensi aktris virtual dipertanyakan, industri layar lebar rata-rata memprediksi bahwa aktor AI akan muncul dalam jumlah besar dan menimbulkan dampak signifikan terhadap industri perfilman dan televisi. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.